Salah satu dari hasil analisa saya adalah janji dari Pak Presiden Prabowo bahwa ini akan dilakukan secara good. Dan antara Indonesia harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Secara profesional, yang artinya harusnya tidak ada dipolitisasi. Pure untuk return on investment dan untuk kesejahteraan rakyat. Cuma satu Pak, yang saya mungkin bisa izin untuk meminta. Tolong sediakan transparansi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Karena itu saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Seorang Prabowo dalam 100 hari kinerjanya mungkin ya nggak terlalu banyak banget gebrakan yang berarti ya, kayak main aman aja, dan memang rapornya bagus juga sih, tingkat kepuasannya kalau nggak salah sampai di atas 70% lah. Nah, cuman kan ini setelah 100 hari nih, sebenarnya kode-kode tentang masalah korupsi ini udah mulai kelihatan ketika dia sedang di Mesir ya, kalau nggak salah pada saat itu dia sudah ngasih tahu kalau hey para koruptor, hey paling maling-maling, segeralah bertobat gitu loh. Serahkan aja lah, biar nanti saya bantu. Diam-diam pun, yang penting kamu kembalikan. Masalah hukum nanti menyusul lah. Pasti dihukum, tapi kembalikan dulu nih hartanya. Terus, ya dia komen lagi kan, banyak hal. Dan saya pikir ya, setelah 100 hari, merekanya tidak ada yang bergeming. Nah, disinilah seorang Prabowo mungkin ya keluarkan aja sekalian gitu loh. Makanya saya setuju dengan pernyataan Pak Mahfud bahwa semua ini adalah seizin dari seorang Prabowo. Kenapa baru sekarang? Kita tahu sendiri Ahok punya power juga sebenarnya. Mungkin dia punya partai yang berkuasa yang luar biasa pada masa itu juga. Tapi dia sendiri pun seperti tidak berkutik, tanda petik ya, untuk mengatasi masalah Pertamina ini. Apakah Pertamina ini dilindungi oleh para mafia-mafia yang justru juga mengancam atau menahan, merantai penguasa saat itu, yaitu seorang Joko Widodo? Nah, kita nggak tahu nih. Yang jelas, mafia-mafia itu ada di Kementerian BUMN yang di bawah pimpinan seorang menteri bernama Erick Thohir. Nah, Menteri Erick Thohir ini kita tahu sendiri adalah seorang pengusaha. Jadi seorang komisaris utama sebenarnya kalau ngomong ke seorang Erick Thohir yang seorang pengusaha sebelumnya pasti tahu dong wewenang seorang komisaris utama itu bagaimana. Seharusnya dia juga punya wewenang untuk menghantam direksi yang dianggap ngeyel. Saat itu ya, waktu 2020. Sampai Ahok ngadu ke publik, menurut saya itu kayaknya nggak didengar deh. Sehingga Ahok terpaksa ngomong. Itu setahun tepat setelah dia dilantik jadi komisaris utama. Nah, jadi apakah Erick Thohir terlibat? Nah, kita nggak tahu juga. Ya, apakah Erick Thohir terlibat atau dia tersandera layaknya seorang Joko Widodo? Nah, siapa yang menyandera? Yang jelas ini sudah sangat luar biasa banget mungkin powernya. Kita tahu sendiri Petrol aja Jokowi setengah mati membubarin, ternyata cuma ganti pemain. Masuk mereka sebagian itu ke Patraniaga, dan ini yang menjadi kasus sekarang. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa baru sekarang? Padahal kasus ini sudah mulai tercium baunya. Kalau dibilang dari kejaksaan bilang bahwa kami sudah mengetahui ini ketika ada masalah kualitas Pertamax di Palembang maupun di Papua yang ternyata itu jelek sekali. Setelah kita teliti, ya ini ada induk-induknya ke Patraniaga katanya. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari 2018, 2019 atau 2000 tahun lalu atau bagaimana lah? Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah 100 hari Prabowo? Aku pikir Prabowo memang sudah menyiapkan ini sejak awal. Tapi dia masih kasih kesempatan. Itu pidato di Mesir itu tuh sebuah kesempatan. Ternyata mereka tidak ada yang mau melepaskannya. Dan akhirnya dikeluarkan lah. Jangan lupa, sebelum itu kan sebenarnya udah ada tanda-tanda ya selain dia ngasih tahu itu. Harvey Muiz yang sebelumnya udah enak tuh ya 6 tahun. Mungkin dia di penjaranya dan dapat sekian miliar. Ini sekarang sudah naik sampai 20 tahun. Terus yang lain juga naik, hukumannya 20 tahun lebih. Ditambah dia juga harus membayar denda ratusan miliar plus harta juga disita. Pertanyaan sama kalian, sama orang-orang yang selama ini ada di Indonesia yang melakukan banyak koruptor ini,
kalian teh memang menunggu dieksekusi demikian atau mau tobat? Nah, ini kan sebenarnya udah tanda, dan sekarang kebukti nih Rifa, Syahaan, dan kawan-kawan. Aku pikir bukan Rifa doang, ada di atasnya lagi. Dan Prabowo mengizinkan ini, tentunya ya kita tunggulah siapa lagi whistleblower-nya. Aku udah ngeluarkan whistleblower di sini. Dan aku khawatir justru itu banyak menggoncang orang-orang di partainya sendiri nanti. Dan seorang Ahok yang dulu di partai manapun sebenarnya dia juga kan dia konsisten dengan apa yang dia sampaikan gitu ya. Kalau memang dia integritasnya masih seperti yang kita kenal dulu, aku pikir Ahok akan membongkar itu walaupun itu termasuk juga mengorbankan partainya. Dan kita tahu sendiri kasus Hasto sendiri pun tentunya itu juga seizinnya Prabowo. Ya, walaupun ada tawar-menawar dari Megawati atau gimana kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kasus Hasto ini kan nggak berhenti di Hasto dan nggak berhenti di Harun Masiku, karena kan ada induknya itu BLBI yang tentunya dari partai PDI juga yang saat itu ada berkuasa saat itu di kasus ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa fokusnya Prabowo? Tentunya kebangkitan ekonomi kita. Diawali dengan membuat super holding, yaitu Danantara, yang tentunya akan menghancurkan, tanda petik ya, akan menghapuskan Kementerian BUMN nantinya, karena ditarik menjadi satu wadah namanya Danantara. Tentunya itu menjadi wadah yang luar biasa sekali untuk kita membangkitkan kemandirian ekonomi di bidang manufaktur, green economy, maupun juga ada di food estate, dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti akan membantu bangsa ini bangkit ya secara kesejahteraan maupun perekonomian. Nah, tapi ada satu masalah, yaitu bahaya laten, yaitu korupsi. Kebetulan korupsi ini juga banyak merugikan negara, dan tentunya uang yang dihasilkan kalau nggak dikorupsi ini kan cukup banyak, sehingga itu pun diberantas sama seorang Prabowo. Kenapa baru sekarang? Karena Prabowo sudah memberikan waktu. Sekarang sudah tidak lagi. Sudah saatnya dia bertindak. Dia presiden yang all out untuk hal ini. Siap-siap aja kalian para koruptor. Kita lihat di kementerian mana lagi yang akan kena. Aku pikir masih seputaran BUMN, karena ada kaitannya untuk pembersihan supaya Danantara ini benar-benar sangat-sangat clear. Kita lihat ya, bidang-bidang BUMN mana lagi yang akan kena. Tunggu saja tanggal mainnya. Segera bertobat, hai para koruptor. Itu aja video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan buat kita untuk tetap setia mengawal keberadaan bangsa ini, khususnya masalah koruptor ini dan juga masalah Danantara yang tentunya harus kita kawal terus supaya menjadi sumber kebangkitan bangsa ini menuju 2045.